Baik, selanjutnya kita akan melakukan simulasi Monte Carlo, jadi kita langsung saja menuju Excel-nya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan simulasi dari model Monte Carlo ini. Untuk sekarang kita memiliki data terkait dengan kedatangan pelanggan atau permintaan. Di sini misalkan ada dataset seperti ini dengan frekuensi tertentu. Nah, untuk melakukan simulasi Monte Carlo ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dari probabilitas dan probabilitas kumulatif dari tiap kedatangan ini. Caranya bagaimana? Pertama kita akan ketikkan saja di bagian total ini sum dari semua row yang ada di atasnya. Kita enter saja. Kemudian untuk menentukan probabilitasnya, kita bisa ketikkan sama dengan nilai dari frekuensinya, kemudian kita bagi dengan nilai totalnya. Dan jangan lupa untuk kita kunci untuk nilai totalnya dengan Fn plus F4. Kemudian kita enter saja, kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Kemudian untuk menghitung dari probabilitas kumulatif, kita tinggal untuk yang iterasi pertamanya kita sama dengankan nilai yang pertama dulu. Kemudian untuk yang keduanya baru kita sama dengan nilai dari probabilitas yang di sebelah kiri sini ditambahkan dengan nilai probabilitas kumulatif yang ada di atasnya. Kemudian kita bisa enter saja. Kemudian bisa kita tarik saja sampai ke bawah. Jika sudah dihasilkan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita memberikan input angka random dari LCG yang sudah kita buat sebelumnya. Kita ambil nilai UI-nya. Jadi kita bisa ketikkan di sini saja sama dengan kita pindah ke sheet random number, kemudian kita bisa pilih yang nilai pertama di sini. Kemudian kita enter saja. Setelah itu kita tinggal tarik ke bawah sampai data ke-7. Nah, setelah itu untuk menentukan hasil simulasinya di sini, kita akan mengetikkan rumus sebagai berikut. Sama dengan if dalam kurung nilai dari angka random ini kurang dari sama dengan nilai probabilitas kumulatif yang pertama. Kita kunci, maka nilainya adalah 80. Tetapi jika tidak atau else-nya, kita masukkan lagi if condition, if kemudian dalam kurung lagi, nilai dari angka randomnya di sini kurang dari sama dengan nilai probabilitas kumulatif selanjutnya, maka nilainya adalah 120. Tapi jika tidak, oh ya, ini jangan lupa untuk dikunci terlebih dahulu untuk yang L5-nya. Kita lanjut. Jika tidak, kita berikan if condition lagi. Jika dia dari angka randomnya di sini, itu kurang dari sama dengan nilai dari probabilitas kumulatif yang ketiga. Kita kunci, kemudian maka dia nilainya 140. Lalu if kita masukkan kemudian dari buka kurung tutup kurung, kita angka randomnya ada di sini itu kurang dari sama dengan 0,61 probabilitas kumulatif selanjutnya. Kita kunci, kita kasih titik koma, maka nilainya adalah 150. Jika tidak, maka lanjut ke kondisi if yang selanjutnya, yaitu if nilai dari angka random di sini kurang dari sama dengan 0,88, kita kunci, maka dia nilainya adalah 170. Dan else, jika tidak, maka nilainya adalah 200. Di sini kita bisa kunci untuk nilai-nilai dari yang B4, B5, B6, B7 sampai B9. Jadi teman-teman bisa ikutin saja. Ini kita kunci. Ini juga kita kunci. Ini kita kunci. B6 juga kita kunci. B5. B4 juga kita kunci. Kemudian kita bisa enter saja. Setelah itu kita bisa tarik saja sampai ke bawah. Kita bisa cek hasil dari simulasinya di sini bahwa misalkan di sini ada angka 0,015. Kita lihat apakah dia ada di range yang diinginkan. Nah, ternyata dia ada di range di bawah dari angka ini. Berarti dia masih masuk ada di range ini. Sehingga karena dia masuk di range yang probabilitas kumulatif yang pertama, maka pelanggan atau permintaan yang datang adalah sejumlah 80. Dan ternyata betul.
Yang selanjutnya juga sama ya, 0,07 masih di range 0,073 ini, sehingga masih terpilih angka 80 dan seterusnya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan saja untuk rumusnya, kita tuliskan sama dengan sum dari hasil simulasinya. Kemudian kita enter saja. Kemudian untuk rata-ratanya kita bisa ketik average dari nilai simulasinya juga. Kita enter. Berikut dari hasilnya untuk yang Monte Carlo. Tapi belum selesai sampai di sini, teman-teman. Next kita akan belajar bagaimana si Monte Carlo ini dapat membantu kita untuk menentukan keputusan atau menjadi insight bagi kita dalam memutuskan sesuatu di kebijakan produksi atau kebijakan jasa. Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana cara agar dari Monte Carlo yang sudah kita buat tadi itu simulasinya bisa menjadi insight kita untuk menentukan kebijakan produksi atau jasa. Jadi untuk caranya sendiri, di sini kita akan melihat kapan kita harus menggunakan satu mesin atau satu server dan dua mesin atau dua server. Jadi kita akan membandingkan mana yang sekiranya performance metriknya paling baik. Jadi untuk langkah pertama, kita bisa lihat di sini ada data kapasitas produksi atau layanan, di mana dia ternyata untuk melayani suatu demand atau pelanggan, dia kapasitasnya itu hanya 150. Sehingga kita akan menghitung dari utilisasi, panjang antrean, waktu tunggu, untuk satu mesin atau server, dan juga dua mesin atau dua server. Untuk langkah pertama, kita akan menghitung dari utilisasinya. Kita akan mengetikkan rumus sama dengan D14, yaitu hasil simulasinya tadi, kita bagikan dengan, dalam kurung, jumlah dari mesin atau servernya, yaitu 1, kita kalikan dengan nilai F14. Kemudian kita berikan Fn plus F4. Kemudian bisa kita enter saja. Kemudian untuk panjang antreannya sendiri, di sini akan menemukan rumus sama dengan if dalam kurung nilai dari hasil simulasinya tadi itu lebih dari sama dengan nilai kapasitas produksinya, kita kunci. Nah, itu maka dia akan dihitung sebagai overload. Seperti ini. Tapi jika dia tidak lebih, berarti kurang dari, maka dia akan melakukan perhitungan rumus untuk panjang antreannya. Dengan rumus sebagai berikut. Kita masukkan hasil simulasinya, kita pangkatkan dengan 2, kemudian kita bagi, terus kita berikan buka kurung, kemudian kapasitas produksi, kita kunci, kita kalikan dengan nilai kapasitas produksi lagi, kita kurang dengan nilai hasil simulasi. Kemudian kita beri tutup kurung yang sesuai. Ini ada jumlah 1, 2, 3, 4. Kemudian kita enter. Nah, berikut kita sudah mendapatkan dua nilai, yaitu panjang antrean. Sekarang kita akan menghitung dari waktu tunggunya dalam waktu menit, sehingga di sini kita bisa ketikkan saja sama dengan nilai dari panjang antreannya kita bagikan dengan nilai hasil simulasi. Kemudian kita kalikan dengan 1440. Kita enter saja. Nah, berikut hasilnya bahwa dia akan menunggu sekitar waktu 10,971. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung tarik ke bawah saja. Seperti ini. Nah, di sini kan ada yang overload. Sehingga di sini dia ada kesalahan. Jadi teman-teman bisa hapus aja untuk nilai yang overload ini. Kemudian teman-teman bisa merge aja untuk yang nilai di sini. Kemudian bisa ditandakan dengan warna merah. Seperti ini. Nah, ternyata ketika di hari ke-7 dengan permintaan atau kedatangan pelanggan sebanyak 170, maka dia akan mengalami overload jika hanya satu mesin saja. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan jika dua server. Jika dua server seperti apa? Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung utilisasi. Kurang lebih rumusnya sama seperti yang tadi. Kita ketikkan saja sama dengan nilai dari hasil simulasi ini. Kemudian kita bagikan dengan dalam kurung. Karena dia dua server atau dua mesin, kita berikan nilai 2. 2 dikali dengan nilai kapasitas produksinya. Kita kunci saja. Kemudian kita enter. Kemudian untuk menentukan nilai dari progress
sistemnya kosong, kita bisa ketikkan rumus sebagai berikut. 1 dibagi dalam kurung 1 tambah buka kurung nilai dari hasil simulasi tadi dibagikan dengan nilai kapasitas produksi, kita kunci seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan nilai seperti ini. Dari hasil simulasinya, kemudian kita bagi dengan kapasitas produksi. Jangan lupa untuk diangkatkan 2. Kemudian kita bagi dengan nilai 2 dikali 1 dikurang dalam kurung D14 atau hasil simulasi tadi, kita bagikan dengan 2 dikali F14 atau kapasitas produksi. Kita kunci saja. Jangan lupa untuk nilai F14-nya harus selalu kita kunci. Jangan sampai ada yang terlewat. Kita bisa tentukan tutup kurungnya di sini. Harus sama. Baik, setelah sudah sama, kita bisa enter saja. Nah, kemudian kita akan menentukan dari panjang antreannya dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan buka kurung 2 kali, kita masukkan nilai hasil simulasi. Kemudian kita bagikan dengan kapasitas produksinya, jangan lupa dikunci. Kemudian bisa kita pangkatkan 2 seperti ini. Lalu nilainya akan kita bagi dengan 2 dikali 1 dikurang nilai dari dalam kurung lagi D14 atau hasil simulasinya. Kemudian kita bagikan dengan dalam kurung 2 dikali kapasitas produksi. Kemudian kita sesuaikan untuk tutup kurungnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa kalikan dengan M4 atau probabilitas sistem kosong. Seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita bisa lakukan dari waktu tunggunya itu sendiri. Kita ketikkan sama dengan nilai dari N4 atau panjang antreannya di sini. Kemudian kita bagikan D14 atau hasil simulasi. Kemudian kita kalikan dengan 1440. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal tarik saja semuanya ke bawah. Nah, ternyata ada hasil yang berbeda ya. Dimana kita ambil sampel aja di detak 7, dia overload kalau misalnya satu mesin atau server. Tapi kalau dia 2 mesin atau 2 server, dia ternyata tidak overload. Sementara utilisasinya 0,5, probabilitasnya kok sistem kosong itu 0,3, panjang antrean 0,4, dan waktu tunggunya hanya 4 menit saja. Nah, setelah kita sudah menentukan di sini, ini akan menjadi performance metrik kita. Tapi di sini kita akan melihat untuk hasil keputusan dari performance metrik utama kita, yaitu utilisasi. Nah, dari sini sebenarnya mudah saja kita akan melihat apakah utilisasinya itu lebih dari 0,8 atau tidak. Karena di studi kasus kita akan melihat dari situ, apakah lebih atau kurang dari 0,8. Jika lebih dari 0,8 untuk utilisasinya, maka kita akan memilih server atau mesin yang lain. Tapi jika misalkan dia kurang dari 0,8 yang satu servernya tadi, maka kita akan memilih satu mesin saja, supaya dia tidak terlalu banyak untuk server atau mesinnya, sehingga utilisasinya tetap aman. Baik, jadi untuk langkahnya sendiri mudah saja. Kita bisa ketikkan sama dengan if kurung nilai dari utilisasi yang di sini. Kita lihat apakah dia kurang dari sama dengan 0,8. Kalau misalkan iya, maka kita akan memilih satu mesin atau server. Tapi jika tidak, maka kita akan memilih 2 mesin atau server. Kemudian kita bisa enter saja.
ternyata dia memutuskan untuk memilih satu mesin. Coba kita tarik saja. Nah, di sini terlihat bahwa dia akan memilih nilai yang pas. Di sini kan seperti data ketiga ya. Dia utasnya untuk rata 0,9. Dia di atas 0,8, maka dia akan memilih dua mesin, tidak akan memilih satu mesin saja. Berikut insight yang bisa kita dapat bahwa keputusan ini itu tidak mutlak. Ini hanya membantu kita untuk menganalisa kira-kira kebijakan mana yang harus kita ambil. Tapi untuk performance metric di sini yang harus kita perhatikan betul-betul mana yang kita pentingkan, apakah hilirisasi, panjang antrean, waktu tunggu, atau efisiensi dari mesin dan servernya. Demikian video pembelajaran dari simulasi Monte Carlo. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Semoga bisa jadi bahan belajar untuk teman-teman sekalian dapat dalam mengerjakan tugas individu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.